Pada hari ini, rapat majelis guru dan kepala sekolah mengenai seorang siswa yang bermasalah, namanya Lala. Ia siswa kelas 8B di SMP. Ia selalu melakukan tindakan mencontek dengan berbagai cara saat ujian maupun ulangan berlangsung. Ia seringkali sudah diperingatkan oleh guru, tetapi tidak mau juga dinasihatin dan tidak ingin berubah. Maka dari itu, pihak sekolah takut sikapnya ini dapat membuat siswa lain terpengaruh. Maka dari itu, guru dan staf sekolah ingin Lala keluar dari sekolah karena perilakunya tersebut. Maka dari itu, saya sebagai guru BK memberikan layanan advokasi untuk supaya siswa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Rangga Risti Amelia, MPD SPD. Yang saya hormati Ibu Majelis Guru yang berbahagia. Baiklah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT sehingga kita dapat bertatap muka secara online di Google Meet ini dalam rangka rapat mengenai permasalahan siswa kelas 8 yang bernama Lala. Nah, selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya wakil kepala sekolah di mana saya akan membawa acara rapat pertemuan ini. Sebelum memulai rapat kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada kepala sekolah kita untuk menyampaikan kalimat pembuka sepatah dua patah kata untuk pembuka rapat kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Kepsek, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiki Saputra. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan guru yang sudah ikut bergabung di Google Meet ini. Di sini kita akan membahas siswa kita yang bermasalah, yaitu Lala. Banyak rumor guru yang mengatakan bahwa Lala ini sering mencontek, baik itu saat ulangan, ujian, dan itu sudah dilakukannya berulang kali. Banyak guru yang menemui saya dan membicarakan hal ini. Maka dari itu, saya selaku kepala sekolah mengajak diskusi di forum Google Meet ini guna membahas siswa kita tersebut. Untuk itu, supaya memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada guru-guru menyampaikan pendapat ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepsek yang telah mengawali pembukaan forum di Google Meet ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yasmin. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Kiki. Saya selaku guru IPA di kelas 8B, saya kadang waspada dengan Lala karena banyak sekali trik yang dipakainya dibuatnya untuk mencontek. Kadang saya kesal, ada saja tingkah lakunya. Kalau sama saya, ia selalu menulis semua catatan IPA di mejanya. Hal ini tentu membuat meja sekolah jelek dengan coretannya. Dan saya lihat juga kalau selesai ulangan pasti ia menukar mejanya dengan meja teman yang selalunya saja begitu. Pernah juga di mata pelajaran dia ketahuan mencontek di meja karena dia menulis pakai pena. Saya periksa dan ternyata di situ kisi-kisi jawaban ulangan maupun ujian ada di mejanya. Saya takutnya karena sikap dia sering mencontek begini dan susah dinasihatin. Takutnya ia akan membawa dampak buruk ke siswa lain. Dan bisa jadi nanti dia punya kawan atau yang lain ikut-ikutan mencontek juga. Mungkin itu saja sih Pak yang dapat saya ketahui tentang Lala selama belajar IPA dengan saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu Yasmin selaku guru IPA di kelas 8B. Berdasarkan yang Ibu Yasmin katakan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa siswa kita tersebut sering mencontek, mencoret meja sekolah, dan mencatat semua catatan atau kisi-kisi ulangan atau ujian di meja. Betul, Bu? Nah, ini tentu sangat tidak baik dan akan berdampak buruk juga.
jika ada siswa yang meniru perilakunya tersebut. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Raja Nur Ahadiah selaku guru IPS di kelas 8B. Kepada Ibu Diah, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiki. Memang benar apa yang dibilang Ibu Yasmin selaku guru IPA. Di pelajaran IPS pun dia seperti itu juga. Kadang yang lebih parah lagi, ia membawa HP ke sekolah. Ia berbeda dengan kelas lain. Ia juga kadang pada saat ulangan yang jelas-jelas saya bilang tidak boleh melihat HP, tetapi ia selalu membuka HP dan mencari jawaban di Google. HP-nya saja entah sudah berapa kali saya sita. Padahal menurut saya Lala itu pintar anaknya. Tetapi ya begitulah, dia tidak mau berusaha dan selalu mau ambil jalan pintas saja dengan cara mencontek. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Dari penjelasan Ibu Diah, ternyata bukan hanya mencoret meja untuk dijadikan mencontek. Ternyata dia juga membawa HP ke sekolah dan selalu browsing di internet untuk mencari jawaban. Sepertinya ini akan jadi hal yang menarik ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat Ibu Musda selaku guru bahasa Inggris. Kepada Ibu Musda, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiki. Di sini saya juga sependapat dengan Ibu Yasmin dan Ibu Dia. Menurut saya memang benar seperti itu. Soalnya saat belajar bahasa Inggris dengan saya pun, saya lihat dia sering mencontek, bahkan tidak segan-segan mencontek buku catatan bahasa Inggris di bawah meja saat ulangan bahasa Inggris. Sekian dari saya. Baik, ternyata Lala juga mencontek buku di bawah meja saat ulangan. Menurut saya, perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan ya, Bu. Karena ini akan berdampak bagi siswa lain juga. Dan siapa yang tahu jika siswa lain jadi malas belajar dan ikut-ikutan seperti ini. Baiklah, bagaimana dengan Ibu Hisna selaku guru matematika? Bagaimana pendapat Ibu mengenai perilaku Lala atau sikap Lala selama mengikuti pelajaran matematika dengan Ibu? Kepada Ibu Isna, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Kiki. Ia saat pelajaran matematika, ia juga bertindak semaunya saja, Pak. Kadang kalau ia tidak paham, dia selalu mencontek jawaban dari teman sebangkunya. Begitulah yang saya lihat. Apalagi saat ujian, dia pura-pura izin ke WC, Pak. Padahal teman kelasnya ada yang melapor ke saya bahwa Lala udah nyimpan rumus-rumus matematika di dalam WC tersebut, Pak. Pokoknya ada aja lah yang dilakuinnya selagi ya bisa mencontek, Pak. Sekian dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Kiki. Baik, terima kasih kepada Ibu Isna. Berarti saat pelajaran matematika ia mencontek jawaban dengan buku yang disimpannya di WC ya, Bu? Iya, Pak. Sungguh miris rasanya mendengar siswa kita ini ada yang seperti itu ya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu Sela selaku guru bahasa Indonesia? Apakah sependapat dengan semua guru yang ada di sini? Saya sangat sependapat dengan para ibu guru yang telah menyampaikan pendapatnya, karena saya selaku guru bahasa Indonesia, saya juga pernah menuduhi dia mencontek saat ujian. Saya masih ingat waktu ujian bahasa Indonesia kelas 7 kemarin, Lala ketahuan mencontek di kelas saat ujian, tetapi ya begitulah, Lala tidak pernah mau berubah, Pak. Sekian dari saya, Pak. Baiklah, karena semua guru sudah mengungkapkan pendapatnya tentang siswa kita yaitu Lala. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pendapat Ibu. Kepada Bu Risti Amelia, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada para guru semuanya yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai siswa kita ini. Sebenarnya menurut saya pribadi, siswa tersebut sebaiknya dikeluarkan
atau dipindahkan saja dari sekolah ini karena takutnya ia akan membawa dampak buruk terhadap teman yang lainnya. Bayangkan aja bagaimana jika sekolah kita ini memiliki siswa yang suka menyontek. Tentu akan mencoreng nama baik sekolah kita, dan menurut saya si Lala ini sudah bolak-balik ia mencontek saat ulangan maupun ujian. Kalau sekali dua kali mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kalau sudah sering, rasanya kita perlu mengambil keputusan untuk mengeluarkan dia dari sekolah ini. Tetapi sebelum mengambil keputusan akhir, saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari guru BK kita. Silahkan kepada Ibu Vina Angkoreni, saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendengar keluh kesah yang Ibu rasakan dalam kelas mengenai siswa kita ini, yaitu Lala. Memang Lala sudah keterlaluan karena mencontek terus-menerus dan tidak mau berubah. Akan tetapi Bu, saran saya jangan dulu Bu untuk dikeluarkan Lala ini dari sekolah. Sangat disayangkan waktu yang telah ia lalui belajar di sekolah kita ini Bu. Tidak sedikit waktu yang telah dijalaninya belajar di sekolah ini. Saya minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru semua untuk kasih kesempatan sekali lagi kepada Lala ini. Biarkan saya melakukan konseling dulu dengannya Bu. Berikan dia waktu dan juga kasih saya waktu untuk mencari tahu dulu apa penyebab utama dia selalu mencontek saat belajar, ulangan, dan ujian. Jadi Bu, saran saya izinkan anak ini untuk tetap belajar di sekolah ini, dan saya akan mencoba melakukan konseling dulu dengan Lala. Semoga yang kita harapkan baik hendaknya. Semoga Lala bisa berubah, dan biar saya cari tahu dulu Bu, kenapa dia selalu mencontek. Jangan dikeluarkan dulu ya Bu, kasih kesempatan dulu untuk saya mengkonselingnya Bu. Tolong beri saya waktu agar saya bisa merubah mindset Lala, dan saya juga akan memberi informasi konseling individu, dan bila perlu saya meminta bantuan kepada orang tuanya dengan melakukan kunjungan rumah. Jadi saya mohon kepada Ibu, beri saya waktu agar saya bisa mengkonseling Lala. Sekian Bu. Oke, baik. Apa yang disampaikan Ibu Vina itu benar ya, ibu-ibu guru semuanya. Beliau berhak untuk mengkonseling anak ini terlebih dahulu. Jadi, kita tidak boleh mengeluarkannya langsung begitu aja. Biarkan kita kasih kesempatan kepada Ibu Vina untuk mengkonseling anak ini. Bagaimana dengan guru lainnya? Apakah sepakat? Baiklah, saya juga setuju. Baik Bu, kalau begitu saya setuju Bu. Konseling terlebih dahulu. Oke, baiklah guru-guru semua. Hasil kesepakatan kita hari ini, kita kesempatan untuk Ibu Vina mengkonseling siswa kita yang bersalah terlebih dahulu. Biar Ibu Guru BK mencari tahu dulu apa sebabnya anak itu selalu mencontek di kelas. Walaupun ia sudah berulang kali mencontek, namun kita sebagai guru harus ada sikap toleransi, dan untuk itu saya berharap ada hasil yang memuaskan setelah dikonseling oleh Ibu Vina. Nanti hasil setelah dilakukan konseling, silakan Ibu Vina berikan informasinya kepada saya nanti ya Bu. Baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak ya Bu. Baik Ibu semuanya. Nah, jadi inilah hasil rapat kita pada hari ini di Google Meet. Kita akan memberikan kesempatan dulu kepada siswa kita Lala untuk dikonseling oleh Ibu Vina selaku guru BK. Kita tidak bisa mengeluarkannya langsung begitu saja. Sama-sama kita doakan semoga siswa kita tidak ada lagi yang mencontek dan berperilaku tidak baik, agar sekolah kita menjadi sekolah yang mempunyai murid-murid yang unggul. Nah, baik Ibu Kepala Sekolah, mari kita cukupkan rapat kita sampai di sini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan di Google Meet kita. Tapi para semua guru yang sudah mengeluarkan pendapatnya, semoga ada hasil yang baik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah praktek video layanan advokasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.